Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 rumah di kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, hangus terbakar. Belasan sapi ditemukan mati mendadak di parit areal perkebunan Seisilau PTPN 3, Kabupaten Asahan. Sejumlah guru SMP di kota Medan diduga mengalami intimidasi hingga berujung penundaan gaji. Kita awali informasi pertama. 4 rumah di kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias hangus terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Kemudian api merambat ke bangunan lainnya. Kepanikan melanda warga lingkungan 4 Tohia, Kelurahan Ilir, Kota Gunung Sitoli pada Kamis pekan lalu. Warga pun menyaksikan kobaran api membesar melahap bangunan rumah yang berdempetan. Api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah warga dengan cepat menyebar ke bangunan lain. Upaya warga memadamkan api menggunakan perlengkapan seadanya pun gagal. Api terus membakar material bangunan yang sebagian berbahan kayu. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan mobil pemadam kebakaran pemerintah kota Gunung Sitoli. Informasi dari korban, ini dari istrinya bahwa ini dari arus listrik. Kejadiannya pertama adalah dia sedang menjahit, maka meledak dari atas seng, maka dia lari langsung, apinya sudah besar dan mengambil anaknya. Sebagian warga yang tinggal di lokasi kebakaran berupaya menyelamatkan perlengkapan rumah tangga yang masih bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari kota Gunung Sitoli. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Sibolga mengakibatkan longsor di 3 kecamatan, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Utara. 2 bangunan rumah dan fasilitas umum terkena longsoran material. Longsor mengenai 2 bangunan rumah di Kecamatan Sibolga Selatan mengakibatkan kerusakan ringan. Sebagian bangunan tertimbun material tanah dan bebatuan longsor dari perbukitan. Beruntung, pemilik rumah berhasil selamat dalam peristiwa ini. Namun sejumlah harta benda dan perabotan rumah tangga rusak tidak sempat diselamatkan. Longsor juga mengakibatkan jalan setapak di Kecamatan Sibolga Sambas amblas. Sementara di Kecamatan Sibolga Utara, jembatan dan tanggul penahan sungai mengalami kerusakan. Meski sebagian warga masih nekat menggunakan jalan setapak yang rusak, namun kondisi jalan yang amblas membahayakan bagi pengendara sepeda motor. Kamar mandi aku, tiba-tiba aku tengok ke belakang, udah batu udah menendang. Bilang orang rumah pasti duduk di tempat tidur. Ayo lari, kenapa? Katanya sama aku, kenapa? Udah longsor dari atas. Gitu. Bagian dapur, kamar mandi, peralatan di dapur semua udah habis. Di saat ini apa yang dilakukan ini, Bang? Apanya itu? Itulah kebersihan semua. Mencari apa yang dapat. Wali Kota Sibolga mengatakan pemerintah Kota Sibolga akan segera melakukan perbaikan menggunakan dana darurat. Sehingga ada beberapa gang maupun bantaran sungai yang pecah. Jadi kita bersama Ketua DPRD melakukan kunjungan agar bisa dikerjakan karena jalan yang pecah dan gang yang pecah itu merupakan akses masyarakat yang akan dilalui. Nah, kita usahakan nanti dari dana pemeliharaan dari Dinas PU Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga menghimbau agar masyarakat yang bermukim di perbukitan maupun di tepi laut tetap waspada, menyusul tingginya intensitas hujan di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Sibolga. Belasan sapi ditemukan mati mendadak di parit areal perkebunan Seisilau PTPN 3, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Pemilik menangis menemukan hewan ternak yang dirawatnya bertahun-tahun kini mati saat ditinggal merumput. Supaya macam mana itu, jangan dikasih racun lagi lah, minta tolong sama pemborongnya. Tumiah, ibu paruh baya pemilik sapi ini tak kuasa menahan kesedihannya. Hewan ternak yang menjadi harapannya untuk menyekolahkan anak dan menyambung hidup kini pupus seketika. Tumiah merupakan satu dari beberapa pemilik sapi yang dirundung duka.
Di Barit dan beberapa titik lokasi tempat sapi merumput ditemukan 13 bangkai. Usianya bervariasi, mulai 6 bulan hingga 6 tahun. Dugaannya, belasan sapi ini diracun. Para pemilik menemukan jejak dan darah bekas muntahan ternak. Jangan dikasih racun lagi lah, minta tolong sama pemborongnya. Kasihan orang-orang bawah ini dari situ nyekolahkan anak. Dari situ untuk makan, dijual satu-satu. Masa diracuni sampai segitu banyak mati? Apa enggak kasihan? Macam mana Pak Pemborong? Siapa yang borong itu tolong minta maaf. Kalau ada kesalahan, tapi janganlah dikasih racun. Jangan diracuni, kalau racun rumput apa biasa. Dari dulu udah gitu, tapi ini lembunya yang dikasih. Ya Allah, tolonglah. Tolong ya Allah, bantu kami masyarakat kecil ini biar nyaman, biar lembu. Kami pun kita jaga juga, bukan enggak. 3 pemilik dari 13 sapi yang mati kini telah membuat laporan polisi. Kapolsek Prapat Janji dan pegawai dinas peternakan telah memeriksa dan mengambil sampel dari kematian sapi. Diduga kena racun. Tapi dengan racun nanti kita lakukan pemeriksaan dulu terhadap para pemilik lembu. Pemilik ternak berharap dengan menempuh proses hukum, kasus ini mendapat titik terang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Seorang siswi SMA berusia 16 tahun di Kabupaten Samosir menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 orang remaja pria. Modusnya, pelaku berkenalan dengan korban lewat media sosial dan mengajak berpacaran. Sadis, 3 orang pria di Kabupaten Samosir secara bergantian menyetubuhi siswi SMA. Pelaku berinisial RS berkenalan dengan korban lewat media sosial. Setelah mengajak berpacaran, pelaku mulai melancarkan akal bulusnya. Saat kejadian, pelaku mengajak korban ke rumahnya. Di sana telah menunggu pelaku lain, yakni YS dan TTS. Keduanya kakak beradik yang ikut meruda paksa korban. Mirisnya, kedua pelaku, kakak beradik kerap mengancam korban akan menyebarkan video mesumnya ke media sosial jika korban tidak melayani keduanya. Anak ini karena memang masih di bawah umur, dia dipacarin oleh salah satu pelaku ini sebagai pacarnya. Kemudian diiming-imingi, dibujuk rayu untuk melakukan persetubuhan. Itu terjadi beberapa kali. Setelah persetubuhan beberapa kali ini, anak ini sebagai korban, dia tidak ingin melakukan persetubuhan dan memutuskan pacarnya. Nah, pacarnya ini karena sakit hati, dia mengenalkan si korban ini kepada teman-temannya. Tersangka lain Pak ya? Tersangka lain. Kini ketiga pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Seorang pemuda tertangkap basah onani di dalam angkutan kota Terayu Kampung Lalang, Marelan. Tindak asusila pemuda tersebut pun mengundang kecaman warga, terutama para wanita yang sering menggunakan jasa angkutan kota. Seorang pemuda melakukan eksibisionis dengan onani di dalam angkutan kota atau angkot Terayu Kampung Lalang tujuan Marelan, Kota Medan. Perbuatan pemuda ini sempat direkam seorang wanita penumpang angkot dan viral di media sosial. Warga, khususnya wanita, merasa tidak nyaman dan takut menaiki angkot. Pelaku yang sering terlihat di kawasan Medan Marelan ini berprofesi sebagai pengemis. Ya geram lah, maunya apa ini orangnya ini ya. Mau tinju ya? Iya, kurang ajar namanya. Ini ada kelebihan seks berarti dia nih. Ya nggak bisa dibiarin lah ini, kalau kayak gini harus ditindak, harus ditindak lanjut. Kira-kira apa ya? Jadi takutnya bukan apa, sama yang lain kenanya kan? Nah itu, bahaya juga ini kalau kayak gini. Warga berharap polisi dapat menangkap pelaku tindak asusila agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga, khususnya penumpang angkutan kota. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.